Halo teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial yang keempat pengantar matematika finansial 2. Pada tutorial kali ini kita akan membahas chapter 10, yaitu tentang the term structure of interest rates. Nah, di chapter 10 ini, yang kita bahas itu sampai forward rate saja, sesuai yang sudah aku diskusikan dengan Mas Restu. Di sini yang pertama ada introduction, kemudian yield curves, lalu nanti spot rates, kemudian relationship with bond yields, dan forward rates. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu di sini pengenalannya dulu. Jadi di chapter-chapter sebelumnya, ketika kita menggunakan interest rate, itu kita asumsikan interest rate-nya itu sama terus untuk selama periode investasi. Jadi misal kita berinvestasi pada sebuah instrumen, misal reksadana, itu kan kita asumsikan interest rate-nya 5% per tahun di seluruh periode investasi, misal 5 tahun, 10 tahun. Nah, sedangkan pada kenyataannya itu, sebagian besar instrumen investasi, misalnya di sini certificate of deposit dan lain-lain, itu dia sebenarnya ada perbedaan interest rate untuk setiap periode jangka waktu investasi yang berbeda. Jadi misal yang berinvestasi selama 2 tahun itu akan mendapatkan interest rate yang berbeda dengan orang yang berinvestasi selama 3 tahun untuk interest rate per tahunnya. Jadi misal yang 2 tahun dia 5% per tahun dan yang 3 tahun itu 6% per tahun. Jadi seperti itu kenyataannya, nanti lebih banyaknya seperti itu, yaitu yang dia berbeda kalau misal periode waktu investasinya berbeda. Nah, fenomena di mana interest rate berbeda-beda yang dia bergantung pada jangka waktu instrumen investasi itu kita sebut dengan term structure of interest rate yang akan kita pelajari di bab 10 ini. Kita lanjut saja ke bagian yang kedua, yaitu tentang yield curves. Jadi apa itu yield curve? Yield curve itu adalah grafik yang merepresentasikan hubungan interest rate dengan term structure of interest rate atau hubungan interest rate dengan periode waktu investasinya. Jadi kalau untuk yield curve itu nanti ya dia kayak grafik biasa seperti ini. Nah, nanti sumbu X-nya yang horizontal itu adalah termnya. Sedangkan sumbu vertikalnya itu adalah interest rate-nya atau suku bunga. Atau bisa juga nanti kita sebut dengan spot rate. Atau nanti ini ST, sedangkan yang term ini kita tulisin nanti T aja. Kurang lebih seperti itu. Nanti dia grafik biasa seperti ini. Nah, tapi bentuknya itu macam-macam. Di sini nanti kita bagi menjadi 3 bentuk. Kita bahas yang pertama dulu, ada normal yield curve. Nah, jadi ketika nanti interest rate itu meningkat seiring dengan lamanya periode investasi, berarti nanti kurva return-nya itu bakal memiliki kemiringan positif. Jadi return-nya itu, kurva dari return-nya punya kemiringan yang positif. Berarti dia return-nya seiring bertambahnya periode investasi itu dia akan semakin besar juga. Misal kalau kita buat misal ini spot rate nih, ini ST dan ini T-nya tuh. Sorry, mungkin ini T, ini ST. Nah, misal untuk yang 2 tahun nih nanti dia 4% per tahun, sedangkan yang 3 tahun itu 5% per tahun. Nah, nanti kalau kita bikin kurva dari yang seperti ini itu nanti dia termasuk ke normal yield curve. Jadi interest rate-nya kayak berbanding lurus dengan lama periode investasi. Nah, di sini ada beberapa alasan atau beberapa teori nih yang menyebabkan terjadinya bentuk normal yield curve ini. Yang pertama ada expectations theory. Jadi kalau expectation theory ini persentase individu atau perusahaan yang berekspektasi bahwa interest rate bakal naik di masa depan itu lebih tinggi dari persentase yang mengharapkannya turun. Ya, jadi misal 60% perusahaan punya ekspektasi bahwa interest rate bakal naik di masa depan. Nah, berarti yang
punya ekspektasi bahwa interest rate bakal turun kan cuma 40%. Nah, kondisi kayak gini yang bisa mengakibatkan bisa menjadi penyebab bentuk dari normal yield curve ini. Kemudian yang kedua ada liquidity preference theory. Jadi di sini individu atau perusahaan itu lebih suka berinvestasi untuk jangka pendek ketimbang jangka panjang sehingga dana mereka lebih liquid. Nah, di sini mungkin kayak orang yang perusahaan yang ngejual obligasi atau mungkin manajer investasi gitu atau ya investment manager itu dia akan menaikkan interest rate untuk investasi jangka panjang agar mendorong investor menginvestasikan dana mereka di jangka panjang. Jadi intinya di sini terkait likuiditas ya. Kita tentunya sebagai investor itu lebih suka berinvestasi pada instrumen yang liquid dalam artian dia jangka pendek karena lebih mudah untuk dicairkan. Kalau jangka pendek lebih cepat lah, lebih liquid. Nah, agar kita mau berinvestasi, agar kita sebagai investor nih tertarik buat berinvestasi di instrumen yang jangka panjang. Nah, itu perusahaan yang menerbitkan obligasi atau mungkin manajer investasi itu menaikkan interest rate biar kita tertarik. Nah, itulah yang nanti menyebabkan terjadinya bentuk normal yield curve. Kemudian yang ketiga ada inflation premium theory, di mana di sini investor itu merasakan ketidakpastian yang signifikan tentang tingkat inflasi di masa mendatang. Jadi mereka akan menuntut interest rate yang lebih tinggi pada investasi jangka panjang. Jadi intinya kalau untuk jangka panjang, kalau kita berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang, itu kan otomatis ketidakpastiannya lebih besar dong daripada kita investasi di jangka pendek. Nah, sebagai kompensasi dari ketidakpastian tersebut, yaitu kita sebagai investor akan menuntut interest rate atau imbal hasil yang lebih tinggi untuk ya mungkin mengkompensasi dari ketidakpastian itu tadi. Mungkin itu untuk 3 teorinya. Nah, sekarang kita lanjut ke inverted yield curve. Jadi ini adalah bentuk yang kedua nih. Nah, bagaimana inverted yield curve ini terbentuk? Jadi dalam beberapa kasus, short term interest rate atau interest rate yang dalam jangka pendek itu akan lebih besar dari long term interest rate. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti dia nanti yield curve-nya punya kemiringan negatif karena nanti kurvanya itu decreasing ya atau turun terus ya. Nah, kondisi seperti ini itu nanti kita sebut dengan inverted yield curve. Jadi kalau normal yield curve tadi naik, kalau inverted yield curve itu nanti dia turun gini. Nah, gimana itu bisa terjadi? Nah, inverted yield curve ini terjadi karena short term interest rate itu kan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral yang mereka bisa aja netapin short term interest rate yang lebih tinggi untuk melawan inflasi saat ini ya. Jadi misal inflasinya tuh lagi tinggi. Nah, bank sentral ini bisa aja menetapkan short term interest rate yang tinggi untuk menghadapi inflasi tersebut. Nah, sedangkan buat yang long term interest rate itu kan ditentukan oleh demand dan supply di pasar obligasi dan bisa aja dia tuh lebih rendah malahan karena ekspektasi tingkat inflasinya lebih rendah di masa mendatang atau mungkin ada perlambatan ekonomi atau resesi. Nah, yang ketiga ada flat yield curve. Jadi flat yield curve ini bentuknya gini ya, kayak datar gitu. Atau dia sebenarnya kayak kurang konsisten lah. Di titik tertentu dia mungkin gradiennya positif, di titik lainnya bisa aja dia gradiennya negatif, jadi nggak konsisten. Nah, di sini flat yield curve itu biasanya nggak sepenuhnya datar, tapi dia nggak punya kemiringan yang jelas seperti yang aku bilang tadi. Jadi bisa naik kadang, bisa turun juga. Nah, flat yield curve ini gimana terjadinya? Ya dia bisa terjadi ketika dalam periode stabilitas di mana investor tuh nggak ngarepin perubahan yang signifikan dalam ekonomi, pasar investasi maupun inflation rate di masa mendatang. Jadi sebenarnya kalau kondisinya stabil, itu nanti kurva yang terbentuk adalah flat yield curve. Jadi ini untuk kondisi yang stabil.
Tapi yang paling sering terjadi itu adalah normal yield curve, yaitu yang increasing. Di mana ya, secara umum kalau kita berinvestasi yang long term itu kan mesti kita mengharapkan return yang lebih besar untuk per tahunnya sebagai kompensasi atas ketidakpastian ya, yang kita akan hadapi kalau kita berinvestasi pada long term. Jadi makanya secara umum nanti yang termnya lebih besar itu dia interest rate-nya per tahun lebih tinggi. Itu. Kemudian sekarang kita lanjut ke kita lanjut ke contoh soal yang pertama dulu tentang yield curve. Jadi ini ada yield curve dengan persamaan seperti ini, dan kita disuruh menentukan bentuk yield curve-nya untuk interval 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Nah, yang kayak gini tuh sebenarnya mudah. Kita bisa langsung cek aja. Di sini kan 0 sampai 4 ya. Kita bisa langsung cek semuanya. Semua nilainya. Di mana di sini S0 itu berarti 0,09 ditambah 0,002 kali 0 dikurangi 0,0005 kali 0. Nanti kita akan memperoleh di sini dia nilainya 0,9. 0,09. Kemudian kalau kita mungkin coba hitung semuanya ya dari interval 0 sampai 4 itu S1. Di sini kalau kita substitusikan aja 1 di persamaan ini SK dan kita hitung pakai kalkulator, kita akan memperoleh nanti dapatnya 0,0915. Kemudian kalau S2 itu nanti kita substitusikan, kita akan memperoleh 0,092. Lalu untuk S3 kita akan memperoleh 0,0915. Dan untuk S4 kita akan memperoleh 0,09. Kita tinggal substitusi aja. Nah, kalau kita analisis di sini, itu dia dari S0 ya sampai S2. Itu dia increasing. Jadi kurvanya naik gitu. Sedangkan dari S2 atau dari K sama dengan 2 gitu sampai K sama dengan 4 itu decreasing. Jadi ini kita bisa simpulkan untuk interval 0 sampai 2 itu dia bentuknya adalah normal yield curve karena increasing ya, berarti dia naik gitu. Itu tadi kita sebut dengan normal yield curve. Sedangkan kalau yang B itu kita di sini intervalnya kan 2 sampai 4 ya. Nah, itu dia inverted. Kenapa? Karena kalau decreasing itu nanti slope. Nah, terus mungkin ada cara lain juga. Ada cara lain. Kita pakai hitung gradiennya aja. Jadi nanti kita pertama hitung perannya dulu. Jadi DSDK. Kalau kita turunin ini jadi 0,002 dikurang sorry tadi ada sedikit kendala, kita lanjut aja. Nah, untuk yang cara 2 itu kita cukup cari gradiennya aja. Berarti nanti
Untuk yang A itu kan intervalnya 0 sampai 2, berarti kita bisa tuliskan S0 aksen atau kita substitusikan 0 di sini itu nanti 0,002, berarti slope-nya nanti positif gradiennya. Kemudian S1 aksen kalau substitusiin kita akan memperoleh 0,001, sedangkan kalau S2 aksen kita akan memperoleh 0,0 ini dapatnya 0. Jadi kita bisa simpulkan yang A itu dia normal yield curve juga. Kemudian untuk yang B nanti kita substitusikan aja S2 aksennya tadi 0, kemudian S3 aksen ya kita substitusikan 0,002 dikurangi 0,001 dikali 3, itu nanti dapatnya ya negatif 0,001. Terus S4 aksennya kita nanti peroleh negatif 0,002. Yang ini negatif, slope-nya negatif atau gradient negatif, ini juga gradiennya negatif, sehingga kita bisa memperoleh dia inverted. Sama jawabannya. Baik, kemudian kita lanjut ke berikutnya itu tentang spot rates. Jadi interest rate pada yield curve yang tadi itu kita sebut dengan spot rates. Spot rates untuk periode waktu T itu kita notasikan dengan ST. Apa itu ST? Sebenarnya dia adalah yield rate atau annual effective rate untuk setiap waktu T. Nah, gimana kita menggunakan spot rate ini? Ya, untuk menghitung net present value dari series of payment dengan menggunakan spot rate itu pakai formula seperti ini. NPV sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai N 1 plus ST pangkat min T dikali RT. Dari mana rumusnya? RT itu kan pembayaran yang dilakukan di waktu ke T. Berarti kalau kita bikin timeline-nya nih. Mungkin dari konsep spot rate-nya dulu. Ini misal 0, 1, 2, ini T min 1, ini T. Berarti di 0 sampai 1 nanti yang berlaku adalah S1. Kalau cuma 0 sampai 2 ya S2. Tapi kalau secara keseluruhan berarti nanti adalah, ini sampai N aja. Biar sama. Kalau sampai N berarti SN. Nah, kalau di setiap periode ini nih, kita ada payment nih dari waktu ke 0 ya misalnya. Berarti di sini R0, R1, R2, ini Rn-1 sampai Rn, berarti present value-nya itu kan yang R0 ya tetap ya. Kemudian R1 berarti R1 dikali yang berlaku di sini adalah S1, berarti 1 plus S1 pangkat min 1. Dan nanti seterusnya sampai di yang berlaku untuk Rn dari 0 sampai N itu kan Sn, berarti 1 plus Sn pangkat min N. Itu adalah asal dari rumus ini. Di mana di sini itu ST-nya adalah spot rates untuk periode waktu T dan RT itu adalah net cash flow di waktu ke T atau payment di waktu ke T. Itu untuk spot rate. Jadi ST itu nanti berlaku sampai dari 0 sampai T. Kalau S1 berarti dari 0 sampai 1, S2 berarti dari 0 sampai 2 dan seterusnya. Ya kalau ngitung accumulated value pun misal kita ada satu investasi dengan nilai awal A0, maka nanti nilai akumulasi di waktu ke T-nya ya jadi A0 kali 1 plus T, 1 plus ST pangkat T. Kalau misal cuma A1, ya berarti A0 kali 1 plus S1 pangkat 1 gitu. Itu untuk spot rates. Berikutnya kita lanjut ke contoh spot rates-nya, contoh soal untuk spot rates. Nah, di sini ada spot rate yang didefinisikan dengan 0,1 kali 0,9 pangkat T. Untuk T-nya dari 1 sampai 5. Kita disuruh nyari present value dari 5-year annuity dulu yang first payment-nya itu 1.000 dan payment selanjutnya naik 5%. Biar lebih mudah kita gambar timeline-nya dulu. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pertama di sini dia, dia annuity due. Berarti
dia mulai di waktu ke-0. Di 0 dia bayar 1.000. Kemudian untuk di waktu pertama, karena naiknya 5%, berarti ini 1,05 dikali 1.000. Ini 1.000 kali 1,05 kuadrat, dan ini 1.000 kali 1,05 pangkat 3, dan terakhir 1.000 kali 1,05 pangkat 4. Tinggal kita present value kan dengan spot rate. Mungkin di sini kita bisa cari terlebih dahulu nanti. S1 itu otomatis 0,1 kali 0,9 pangkat 1, kemudian S2 0,1 kali 0,9 kuadrat, lalu S3 itu 0,1 kali 0,9 pangkat 3, dan S4-nya itu 0,1 kali 0,9 pangkat 4, sampai nanti kalau ini cuma perlu sampai S4 aja. Kemudian kita tulis saja persamaannya. Present value-nya pertama ini 1.000 udah di waktu ke-0, lalu 1.000 kali 1,05 kan di waktu ke-1, berarti kita bawa ke waktu ke-0 pakai S1. Kemudian yang di waktu kedua kita bawa ke waktu ke-0 dengan 1 plus S2 kuadrat. Kalau untuk yang waktu ketiga berarti ya kita bagi dengan 1 plus S3 pangkat 3, dan terakhir yang di waktu keempat atau pembayaran kelima itu kita bagi dengan 1 plus S4 pangkat 4. Nah, S1 sampai S4-nya itu udah kita ketahui ini bisa kita langsung masukkan ke kalkulator, dan nanti kita akan memperoleh nilai dari nilai ke-0 di waktu ke-0 atau present value-nya itu sebesar 4.878,7751. Ini tinggal dimasukin ke kalkulator. Itu untuk contoh yang spot rate. Selanjutnya kita lanjut ke relationship dengan bond yields. Nah, sebelumnya kan kita di chapter 6 sudah mempelajari tentang obligasi nih. Dimana ketika kita menghitung harga obligasi itu kita pakai interest rate I, yang itu tuh nilainya tetap. Mau itu obligasi berapapun, obligasi mungkin obligasi 1 tahun, obligasi 2 tahun, itu interest rate-nya ya tetap I terus. Dan formula yang kita gunakan seperti ini. P sama dengan FRA angle N ditambah CV pangkat N. Nah, gimana kalau kita menggunakan spot rates? Nah, di sini misal ada N year bond. Itu kan berarti price dari bond itu adalah present value dari seluruh kupon ditambah present value dari redemption value-nya. Kalau kita bikin timeline, mungkin ini dari waktu ke 0, 1, 2, sampai ini waktu ke N-1 dan waktu ke N. Di waktu ke, karena ini dari T sama dengan 1 ya, kita coba aja obligasi itu kan membayarkan kupon ya di sini. Kuponnya dimulai dari tahun pertama misal. Berarti di sini dia bayarnya FR. Kemudian di tahun kedua juga bayarnya FR, dan seterusnya di sini juga dia membayar FR sampai waktu ke N dia membayar FR. Tapi di waktu ke N dia kan nggak cuma bayar FR tapi juga membayar C, yaitu redemption ya. Maka di sini kalau kita present value kan FR yang ini kalau kita present value kan itu kan berarti pakainya adalah S1. Sedangkan yang ini nanti pakainya adalah S2. Sampai yang sini nanti pakainya SN-1, dan yang terakhir kita akan menggunakan SN. Berarti kalau kita present value kan atau harga dari obligasi itu kan present value dari seluruh kupon ditambah present value dari redemption value. Present value dari seluruh kupon yaitu kita FR. Yang pertama FR dikali 1 plus, mungkin dibagi aja biar enak. FR dibagi 1 plus S1. Kemudian nanti FR dibagi 1 plus S2 kuadrat dan seterusnya sampai FR dibagi 1 plus SN-1 pangkat N-1, kemudian FR per 1 plus SN pangkat N, dan redemption value C per 1 plus SN pangkat N, yang nanti kalau kita
sederhanakan rumusnya, yaitu nanti seperti yang di atas, itu jadi FR yang bisa kita keluarin, kemudian jumlahan dari 1 plus ST pangkat min T dari T-nya tadi sama dengan 1 ya, karena dari S1 ini sampai N ditambah dengan redemption value-nya ini, itu kan kita kali dengan 1 plus SN pangkat min N. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini keterangannya P itu harga obligasi, F itu par value, C-nya redemption value, R-nya coupon rate, dan ST itu spot rates untuk periode waktu T. Nah, kemudian tadi kan kita menghitung harga obligasi pakai spot rates nih. Nah, kalau misal diketahui harga obligasi, par value, kupon, dan nanti coupon rate, dan juga redemption value, itu kita bisa menghitung spot rates-nya. Nah, kita di sini definisikan dulu, PT itu adalah harga dari obligasi T periode. Ya, misal P1 berarti harga dari 1 year obligasi atau 1 year bond. P2 ya berarti harga dari 2 year bond. Nah, gimana cara menghitung spot rates? Ya, pertama kita menggunakan P1 atau harga dari 1 year bond. Dimana harga dari 1 year bond itu kan kayak gini ya, kalau di timeline kan cuman 0, 1, dimana nanti dia hanya bayar FR di sini dan langsung redemption di sini. Jadi present value-nya atau P1 itu adalah FR plus C per 1 plus S1. Nah, dari sini kita mendapat persamaan seperti ini. Kan kita pengen menghitung S1. Berarti S1-nya itu adalah FR plus C per P1 dikurangi 1. Kita memperoleh S1. Nah, ketika kita sudah memperoleh S1, kita bisa menghitung S2 dengan persamaan ini, P2, yaitu harga dari 2-year bond. Yang present value-nya kan seperti ini, di mana ini udah kita ketahui, ini udah kita ketahui. P2 juga nanti diketahui, dan 1 plus S1 itu diketahui. Jadi cuma ada satu variabel di sini, yaitu S2. Yang bisa kita solve pakai kalkulator dengan mudah, karena dia cuma ya persamaan yang memuat satu variabel aja di sini. Jadi kan nanti dari sini kita bakal memperoleh spot rate untuk periode 2 tahun, yaitu S2. Nah, gimana kalau misal yang dicari nanti sampai S3, S4, S5, atau nyampe S10? Nah, itu kita lanjut ke step yang ketiga nih. Misal untuk obligasi nanti K periode. Nah, kita bisa memperoleh SK dengan menghitung sampai PK. Jadi misal kita ingin menghitung S10, ya berarti kita menghitung sampai P10 atau harga dari obligasi 10 tahun yang nanti ya sama kayak sebelumnya, kita mengetahui dulu S1, kemudian kita dapat S2, dan seterusnya nyampe SK. Jadi berurutan. Itu untuk mencari spot rates. Selanjutnya, kita ke contohnya. Di sini ada bond dengan par value-nya itu 1.000 dan kuponnya itu 10% per tahun. Kemudian di sini berarti otomatis FR-nya atau kuponnya itu adalah 100 gitu ya. Kemudian F-nya di sini 1.000. Lalu redemption value-nya karena nggak diberitahu juga 1.000. Nah, di sini diketahui harga 3-year bond itu 1.030, 4-year bond 1.035, dan 5-year bond 1.037. Kemudian 3-year spot rate 8%, dan 6-year spot rate itu 7%. Pertama kita suruh nyari 4-year spot rates. Nah, kan kita tahu nih harga obligasi untuk yang 3 tahun. Berarti kita bisa tuliskan P3 dulu. P3 itu kan berarti pertama 100 per 1 plus S1 ditambah FR lagi nih, kita present value in 100 plus per 1 plus S2 kuadrat, kemudian sampai 100 per 1 plus S3 pangkat 3, dan redemption value-nya itu kan 1.000 per 1 plus S3 pangkat 3.
sorry ya, S3 pangkat 3. Nah, itu sama dengan di sini 1030. Nah, di sini kita bisa menghitung aja yang ini. Kita kan tahu 3-year spot rate ya, yaitu 8%. Nah, kita untuk menghitung P4, kita gunakan aja ini. Kita cari aja ininya. 100/1 plus S1 sampai 100/1 plus S3 pangkat 3. Yang itu kita bisa hitung dengan ini tinggal dipindah ke sini, jadinya 1030 dikurangi 1000 kali 1 plus S3-nya 0,08 pangkat min 3. Nanti kalau kita hitung di sini, itu kita akan memperoleh dia nilainya adalah 236,1677. Nah, terus gimana untuk menghitung harga obligasi yang periode 4 tahun? Ya, kita tulis dulu aja. P4 itu kan berarti 100/1 plus S1 dan seterusnya. Lalu di sini 100/1 plus S3 pangkat 3. Ini tak tulis sekalian aja, ini 100/1 plus S2 kuadrat. Nah, di sini kan sampai 100/1 plus S4 pangkat 4 ditambah 1000/1 plus S4 pangkat 4. Nah, ini ya price-nya adalah 1035. Kita diminta mencari S4. Dari yang udah kita ketahui sebelumnya, yang ini itu kan nilainya 236 ya tadi. Itu 236 sekian ya, tadi. Kemudian yang ini kita bisa jumlah, jadi ini 1100/1 plus S4 pangkat 4 itu sama aja 1035 dikurangi dengan ini. Kita ini pindah ruas ke sini aja, atau kedua ruas kita kurangin ini gitu. 1035 dikurangi 236,1677. Nah, ini kan udah cuma satu variabel aja, yaitu S4. Bisa kita solve pakai kalkulator dan kita akan memperoleh hasilnya S4 itu 0,0833 gitu ya. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, itu kita diminta untuk mencari 5-year spot rates. Yang kita kan udah tahu nih, S4-nya tadi. Kita hitung dulu nih. Mungkin kita tulis ulang lagi. P4 itu kan 100/1 plus S1 nyampe 100/1 plus S4 pangkat 4 ditambah 1000/1 plus S4 pangkat 4 sama dengan 1035 ya tadi. Nah, karena kita udah tahu nih 1 plus S4 dan kita ingin mencari spot rates yang 5 year ya, kita gunakan cara yang sama dengan tadi. Kita cari nilai dari ini. Yang ini itu berarti nilainya sama dengan 1035 dikurangi 1000/1 plus S4 pangkat 4. Yang ini kita bisa langsung cari pakai kalkulator aja. Itu kita akan memperoleh hasilnya sekitar 308,8856. Nah, gimana cara nyari S5? S5 itu kan 100/1 plus S1 nyampe 100, oh ya, dan seterusnya sampai 100/1 plus S4 pangkat 4, kemudian 100/1 plus S5 pangkat 5, dan 1000/1 plus S5 pangkat 5 sama dengan untuk 5 year
itu 1037. Nah, dari sini kita kan udah tahu tuh yang 100/1 plus S1 sampai 100/1 plus S4 itu senilai 308,8856. Berarti di sini kita bisa tahu dong S5-nya. Ini kalau kita sederhanakan kan jadi 1100/1 plus S5 pangkat 5. Itu sama dengan ini 1037. Kemudian yang 308 ini bisa kita pindah aja jadi ini jadi dikurangi dengan 308 sekian. Nah, nanti kalau kita solve itu kita akan memperoleh S5-nya S5 itu adalah 0,08. Nah, kemudian di sini kita bisa sekarang lanjut ke yang C. Itu di sini kita diminta untuk mencari harga obligasi yang 6 year, jadi P6. Ya, P6 berarti kita jumlahin aja 100/1 plus S1. Kan tadi kita tahu nih udahan yang sampai S4. Berarti yang sampai 1 plus S4 pangkat 4 itu kita tahu dia nilainya adalah 308,8856. Kemudian yang S5 itu kan kita S5-nya udah tahu 0,086. Berarti ini 1 plus 0,086 dipangkatin 5. Ditambah dengan yang S6-nya nih. 100/1 plus S6 pangkat 6 ditambah 1000 redemption-nya ya. 1 plus S6 pangkat 6. Nah, jadi di sini cuma tinggal S6 dan ternyata S6 itu di sini diketahui 7%. Jadi tinggal kita masukin aja di sini S6-nya masing-masing 7%. Dan ini diketahui 308. Kemudian yang ini bisa kita hitung dan ini kita masukin aja 7%. Kita nanti akan memperoleh hasilnya sebesar 1107,99. Baik, itu untuk soal tentang relationship with bond yields. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu tentang forward rates. Yang pertama kita bahas di sini adalah 1 year forward rates. Nah, jadi forward rates itu adalah jenis lain dari interest rate. Forward rate itu sendiri merupakan suku bunga atau interest rate yang diharapkan bakal berlaku di masa depan. Yang dia ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap interest rate di periode mendatang. Nah, forward rate ini bisa kita cari dengan serangkaian spot rate saat ini. Jadi spot rate yang tersedia saat ini untuk berbagai jangka waktu itu bisa kita pakai untuk menyusun forward rate yang bakal berlaku antara dua periode di waktu masa depan. Ya, misal kita ingin mencari, ya misal di sini ada ini waktu 0, 1, 2. Ya berarti di sini kan berlaku spot rate yang 1 S1, kemudian untuk sini S2. Nah, nanti kita bisa mencari forward rate yang di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari serangkaian spot rate kita bisa mencari forward rates. Nah, kita ke 1 year forward rates. Nah, jadi 1 year forward rates yang berlaku di interval T hingga T plus 1 itu kita notasikan sebagai FT. Yang di sini makna T itu berbeda dengan spot rates ya. Kalau FT itu kan berarti dia mulai dari waktu ke T. Berlakunya mulai waktu ke T. Sampai satu periode selanjutnya. Sedangkan kalau spot rate ST, T-nya itu ya menandakan dia berlaku dari 0 sampai T. Nah, di sini perlu kita catat bahwa F0 itu sama dengan 1 year spot rate ya nilainya. Kenapa? Kalau kita gambar pada timeline, forward rate F0 sesuai definisi tadi berarti dia berlaku di 0 sampai 1.
Sedangkan untuk spot rate S1 juga sama, dia berlakunya di 0 sampai 1. Makanya mereka nilainya sama. Nah, hubungan spot rate dengan forward rate itu dapat kita tuliskan seperti ini. 1 plus Sn pangkat N itu sama dengan 1 plus Sn min 1 pangkat N min 1 dikali dengan 1 plus Fn min 1. Yang nanti kalau kita ingin membawa ke bentuk eksplisit dari Fn min 1, itu Fn min 1 sama dengan ini. 1 plus Sn pangkat N per 1 plus Sn min 1 pangkat N min 1 dikurangi 1. Ini rumusnya dari mana? Kita gambar timeline-nya aja. Ini 0, ini 1, ini 2. Kemudian ini mungkin N-1 sama ini N. Nah, di sini Fn-1 itu kan berarti forward rates yang berlaku dari N-1 sampai N. Sedangkan kalau Sn-1 kita definisikan Sn-1 itu kan berarti dia berlaku dari 0 sampai N-1. Sedangkan kalau Sn, nah itu kan berlakunya dari 0 sampai N. Berarti kan dari sini kita bisa tulis nih persamaan. Kalau kita di sini kan bisa kita mencari nilai akumulasi dengan dua cara nih. Pakai yang atas yaitu Sn-1 sama Fn-1 atau yang bawah Sn aja. Kalau kita pakai yang Sn aja, nilai akumulasinya itu kan berarti di waktu ke N adalah 1 plus Sn pangkat N. Yang itu sama dengan kalau kita menggunakan yang atas. Yang atas itu kan nilai akumulasinya adalah 1 plus Sn-1 pangkat N-1 dikali dengan 1 plus Fn-1. Makanya rumusnya seperti ini. Yang dulu juga pernah aku jelasin di kelas dengan lebih detail. Kemudian kita lanjut ke masih di 1 year forward rates, tapi kalau yang di sini itu tadi kita mencari forward rates di antara dua nilai spot rates. Di sini kita bisa mencari suatu nilai spot rates dari serangkaian forward rates. Dapatnya dari mana? Kita coba gambar timeline-nya. Kalau ini 0, ini 1, 2, sampai ini N-1 dan N, maka kalau kita tuliskan di sini dari 0 sampai 1 itu kan yang berlaku F0, 1 sampai 2, F1, dan seterusnya. Nanti N-1 sampai N itu yang berlaku adalah Fn-1. Berarti future value dari 0 sampai N, kalau kita menginvestasikan 1 rupiah dari 0 sampai N itu future value-nya kan berarti 1 plus F0 dikali 1 plus F1 dan seterusnya sampai 1 plus Fn-1. Nah, tapi ada cara lain nih. Dari 0 sampai N itu kan juga berlaku spot rates yaitu Sn. Berarti caranya juga kita bisa tuliskan dengan 1 plus Sn pangkat N. Makanya kita memperoleh di sini sama-sama future value itu 1 plus Sn pangkat N itu sama dengan ini. Yang kalau kita bawa ke bentuk eksplisit dari Sn, ya udah Sn-nya itu sama dengan perkalian ini semua dipangkatin dengan 1/n dikurangi 1. Jadi itu asal dari rumusnya. Masih cukup mudah. Lanjut ke latihan soalnya untuk forward rates. Ini soal ujian PAI. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kemarin ikut ini ujian PAI periode Mei 2025. Nah, di sini ada informasi ini nih, spot rates. S1, S2, S3, S4 sampai S5. Kita cuma nyuruh nyari forward rate tahun keempat. Yaitu di sini F4. F4 itu berlaku berarti dari 4 sampai 5. Tadi kan kita punya formula Fn-1 itu sama dengan 1 plus Sn pangkat N dibagi 1 plus Sn-1 pangkat N-1 dikurangi 1. Nah, kalau F4, berarti kan kita nyari Fn-1 tuh. Berarti N-1-nya adalah 4. Jadi N-nya 5. Jadi kalau kita mau nyari F4 itu adalah 1 plus S5 pangkat 5
dibagi 1 plus S4 pangkat 4 dikurangi 1. Kita tinggal pakai S4 sama S5 aja. Nanti kita akan memperoleh nilainya. Ya berarti di sini kita masukin aja 1,04 pangkat 5 dibagi 1,045 pangkat 4 dikurangi 1. Kita akan memperoleh 0,02 sama dengan 2%. Cukup mudah. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu M-year forward rates. Nah, M-year forward rates ini berlakunya dari waktu ke T sampai T plus M. Kita notasikan sebagai MFT. Nah, jadi definisi dari MFT sendiri, itu dia mulainya dari waktu ke T dan sepanjang M periode. Mungkin kayak gini biar enak. Ini ada waktu 0, ini ada waktu 0, 1, kemudian di sini seterusnya nyampe T, dan ini T plus 1, dan seterusnya nyampe T plus M. Berarti panjangnya ini, itu kan M. Nah, MFT itu nanti dia mulainya di waktu ke T, sepanjang M periode setelahnya. Jadi MFT itu berlaku di sini. Berlaku dari T sampai T plus M. Nah, mungkin kalau kita gambar, kita bagi aja sebuah timeline diagram dari suatu investasi dengan periodenya itu T plus M. Ini kita bagi jadi 2 nih. Yang pertama, itu kita bisa mencari akumulasi dari investasi itu dengan ST plus M ya. Karena ST plus M ini berlaku dari 0 sampai T plus M. Nah, yang kedua, kita bisa cari dengan di sini ST dulu, 0 sampai T kan yang berlaku ST. Kemudian dari T sampai T plus M itu berarti MFT sesuai definisinya tadi. Yang otomatis akan menghasilkan, kalau yang atas tadi kan 1 plus ST plus M. Pangkat T plus M. Kemudian kalau kita pakai yang bawah ini, itu ya berarti pertama spot rate dulu, ST, 1 plus ST, pangkat T. Dan di sini MFT, mulainya dari T sampai T plus M. Berarti 1 plus MFT, pangkat M. Dari situlah kita memperoleh persamaan ini. Cukup mudah ya, cuman ini adalah bentuk umum dari 1 year forward rates ya, di mana 1 year forward rates itu adalah kasus di mana M sama dengan 1. Jadi kayak cuman FT aja gitu, kita anggapnya. Kalau M-nya sama dengan 1, kita bisa tulisin aja FT, di mana dia berlaku dari T sampai T plus 1. Gitu. Ini untuk M-year forward rates. Jadi dia mulainya di waktu T dan berlaku M periode setelahnya. Jadi dari T sampai T plus M. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Di sini kita ke contoh soal. Ada informasi spot rate seperti ini. Itu pertama S1, S2, S3, dan di sini sampai S7. Di sini kita diminta untuk menghitung 4F2 dan 2F3. Kita di sini hitung 4F2 dulu nih. Kalau dari persamaan tadi, itu kan 1 plus ST plus M, pangkat T plus M, itu sama dengan 1 plus ST pangkat T, ditambah, dikali dengan 1 plus MFT pangkat M. Nah, ini kan MFT ya. MFT berarti di sini kan M-nya sama dengan 4, T-nya sama dengan 2. Jadi kita bisa apply di sini 1 plus S6 pangkat 6 itu sama dengan 1 plus S. Di sini T-nya tadi 2 ya. 1 plus S2 pangkat 2 dikali 1 plus 1 plus 4F2 pangkat 4. S6 sama S2 di sini diketahui. S6-nya itu 0,08, berarti 1,08 pangkat 6 sama dengan 1,0.
45 pangkat 2 dikali 1 plus 4 F2 pangkat 4. Yang ini berarti cuman satu variabel aja yang kita cari. Berarti kita bisa masukkan ke dalam kalkulator solver dan kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 4F2-nya itu adalah 0,09793717. Kemudian yang kedua di sini adalah 2F3. 2F3 berarti dari persamaan tadi itu kan berarti di sini M-nya sama dengan 2, E-nya sama dengan 3. Maka persamaannya adalah 1 plus ST plus M berarti S5 pangkat 5 sama dengan 1 plus ST berarti 1 plus S3 pangkat 3. Kemudian 1 plus MFT tadi 2F3 pangkat M. M-nya adalah 2. Di sini S5-nya itu 0,06 berarti 1,06 pangkat 5 itu sama dengan 1, di sini S3-nya 0,045 berarti 1,045 pangkat 3 dikali 1 plus 2F3 pangkat 2. Yang ini juga bisa kita masukkan ke solver langsung. Kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 2F3 itu 0,082904 gitu. Mungkin cukup mudah, kita benar-benar pakai satu rumus tadi aja. Baik, kalau begitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada contoh yang itu ada immediate 3 tahun yang dia issued 1 tahun dari sekarang dengan annual payment-nya 5.000. Nah, kita suruh menghitung present value-nya setahun dari sekarang. Nah, ini mungkin bisa agak menjebak ya. Kadang mungkin kita langsung nyarinya present value yang di waktu ke 1, padahal enggak seperti itu. Yang benar adalah kita present value kan dulu di waktu ke 0, baru dari waktu ke 0 kita kalikan dengan spot rate tergantung waktu present value yang mau kita cari di waktu ke berapa. Nah, kalau kita gambar di timeline, ini kan dia 3-year annuity immediate. Annuity immediate itu kan berarti aslinya dia mulainya di sini ya. Tapi karena dia issued-nya a year from now, maka mulainya pertama kali di sini 5.000-nya. Dan dia 3 tahun, berarti di sini 5.000 di akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga, dan akhir tahun keempat. Nah, kita untuk yang kita cari adalah present value a year from now. Berarti present value di waktu pertama atau yang ini. Nah, caranya bukan kita ngebawa dia di waktu ke 1 langsung, tapi kita harus present value kan dulu ini semua dengan spot rate masing-masing, baru nanti kita kalikan dengan S1 buat nyari di waktu ke 1-nya. Nah, jadi kita tetap present value in dulu, ini berarti 5.000 dibagi 1 plus S2 kuadrat ditambah 5.000 per 1 plus S3 pangkat 3 ditambah 5.000 per 1 plus S4 pangkat 4. Kita substitusikan aja, jadi ini 5.000-nya bisa kita keluarin. 1 per 1,0575 ya. Benar? Kuadrat ditambah 1 per 1,0625 pangkat 3 ditambah 1 per 1,065 pangkat 4. Itu nanti present value-nya adalah 1252.
6,2. Kemudian di waktu ke-1 itu tinggal 12526,2 dikali dengan 1 plus S1. Jadi kita kalikan dengan 1 plus S1 di sini berarti 1,05. Kita akan memperoleh hasilnya adalah 13.153. Lebih seperti itu. Mungkin sekian untuk tutorial keempat kali ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung chat lewat WA saja. Sampai jumpa di tutorial yang kelima. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.